pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Lia, Hadir. Dela, Hadir. Via, Hadir. Hanina, Arina, Esa, Hadir. Salma, Hadir. Densa. Hadir. Masuk semua ya? Hadir. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum Pak Guru memulai pelajaran hari ini, Pak Guru mau tanya. Kemarin kita membahas tentang apa? Ya, Pak Salma? Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ya, betul. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada berapa? Ya, Mbak Fia? Ada tiga. Herbivora, karnivora, omnivora. Betul sekali. Apa itu yang dimaksud dengan herbivora? Pengertiannya apa? Contohnya apa? Apa bisa? Ya, Mbak Nina. Herbivora yang makan tumbuhan, contohnya sapi dan kambing. Sapi, kambing, apa lagi? Kerbau, kelinci. Ya, betul sekali. Yang kedua, apa bisa? Ya, Mbak Densa. Yang kedua adalah hewan karnivora memakan daging, contohnya adalah harimau, singa, Apalagi dari maus, singa, serigala. Ya, betul sekali. Karnivora yang memakan daging, contohnya harimau, singa, dan serigala dan lain-lain. Yang ketiga, apa bisa? Mbak Dila. omnivora adalah yang memakan semuanya. Ya. Contohnya ayam, tikus, burung, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Jadi omnivora itu juga memakan segalanya. Contohnya ayam sama tikus dan burung. Ya, jadi sudah paham ya. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Tahu siklus air? Perputaran air. Biar lebih jelasnya kita akan menyaksikan, kalian amati video pembelajaran tentang siklus air. Biar lebih jelasnya silakan kalian menonton video ini. Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang siklus air. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan,
misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Ya, itulah video pembelajaran tentang siklus air. Dari sini sudah ada gambaran paham belum? Sudah belum? Nah, Pak Guru mau mengulang lagi, mau sedikit menambahkan ya, tentang siklus air. Manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Itu gunaan air itu adalah untuk rumah tangga, untuk irigasi, pertanian, untuk industri, dan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur sekali Allah itu senantiasa menyediakan air berlimpah di muka bumi. Oleh karena itu manusia itu harus banyak-banyak bersyukur. Mengapa air itu selalu tersedia di bumi? Air tersedia di bumi karena air itu mengalami siklus perputaran ya. Jadi nggak mungkin habis. Contohnya begini, kalian membuang air ke mengambil air sayur dari tempat kamar mandi dibuang ke selokan. Nah, air di selokan nanti tidak hilang, itu tidak, dia meresap ke dalam tanah. Terus setelah itu penguapan, dia naik lagi ke atas, akhirnya berbentuk awan, akhirnya turun lagi menjadi hujan. Jadi itu nama siklus air, perputaran air. Tidak mungkin di dunia ini air akan habis ya. Tapi kalau air kotor, tercemari itu mungkin ya. Tapi kalau air itu habis itu tidak mungkin.
Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Ya, contohnya air di laut, di sungai dan danau itu menguap akibat panas dari sinar matahari. Kalau sinar mataharinya cukup panas, nanti semua air yang ada di sungai, air di laut, air di danau itu akan menguap sekali. Proses penguapan ini namanya evaporasi. Evaporasi atau penguapan. Mengalami evaporasi atau penguapan. Terus tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan terkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air atau airnya jenuh. Proses ini disebut presipitasi. Yang kedua, presipitasi. Atau apa jenenge bahasanya kita apa? Presipitasi bahasa IPA, artinya pengendapan. Jadi air-air yang di atas tadi yang tidak jenuh itu mengalami pengendapan. Terus yang ketiga, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini berbentuk awan, proses ini disebut kondensasi. Kondensasi itu maksudnya apa? Pengembunan. Titik-titik di awan itu selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan ini akan jatuh ke tanah atau perairan. Air tanah juga akan merembet ke danau atau sungai. Yang terakhir ini adalah hujan. Jadi ini adalah proses siklus air ya. Yang pertama evaporasi atau penguapan. Semua air di muka bumi akan menguap. Tumbuhan pun airnya juga menguap. Terus setelah penguapan nanti di atas awan terjadi pengendapan atau presipitasi. Setelah terjadi pengendapan, di sana nanti akan terjadi titik-titik air atau kondensasi atau pengembunan. Nah, terus yang terakhir setelah pengembunan itu akhirnya turun hujan. Turun hujan. Hujan itu akan turun baik di darat maupun di laut. Paham? Paham ya? Sekarang yang termasuk contoh air di bumi itu apa? Air terjun. Nah, Pak Guru di sini ada lagu tentang air terjun. Baiklah semua anak-anak silakan merapat ke depan. Kita menyanyikan lagu air terjun. Semuanya maju ke depan. Di sini ayo di sini. Kita akan nyanyi bersama-sama tentang air terjun. Ini dari sini. Dari atas ini ya. Air terjun ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Sama-sama ya. Boleh bergerak ke kiri ke kanan juga boleh. Jangan seperti patung. Mari
Ya, kembalikan. 2 kali lagi ayo. 2 kali lagi nggih. Siap nggih? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Kasih. Ya, sekarang sudah paham belum tadi tentang siklus air dan tentang air terjun? Paham ya? Nah, sekarang Pak Guru akan membentuk dalam ini berapa jumlahnya? 8. Jadi Pak Guru nanti akan membentuk 4 kelompok, masing-masing kelompok 2 anak. Nanti tugasnya Pak Guru akan bagikan lembar kerja siswa, nggih. Terus nanti setiap kelompok silahkan kalian gambarkan siklus air dalam bentuk gambar. Oke. Paham? Menggambar siklus air dalam bentuk gambar. Kelompok 1 Dela sama Ria. Kelompok 2 Ria sama Desa. Kelompok 3 sama-sama Kesa. Kelompok 4 Harina sama Alina. Sekarang silahkan kalian kerjakan, ya dikerjakan terus siklus air. Oke, Pak Guru bagikan sekarang pakai spidol saja. Tuh. Kelas 1 ya. Nah, sekarang dikerjakan kalian gambar siklus air. Kalian kasih penelitian. Langsung aja nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa langsung. Kentangnya langsung aja. Ya. Sekarang dikerjakan per kelompok. Kerjakan per kelompok gambar. Kalian gambar siklus air yang ada di bumi. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya, dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan deh. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Gimana? Bisa? Bisa. Kasih kelompok 1 namanya siapa? Itu ya. Di sini kasih kelompok 2 namanya siapa? Anina bisa nih? Bisa. Alhamdulillah. Bisa kan?
Sudah ya? Sudah semua? Ya. Sekarang Pak Guru mau tes satu persatu. Kalau sudah, kelompok 1 dibawa ke depan, ke sini. Mau Pak Guru cek, Pak Guru nilai. Kelompok 1, silakan maju semua kelompok 1. Sini. Sini. Di sini. Ya, terima kasih. Kelompok 1 kerjanya cukup bagus. Terima kasih, selamat duduk. Kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, gambarnya bagus sekali. Terima kasih. Sekarang saya duduk. Kelompok ketiga, silakan maju. Kelompok 3 kerjanya luar biasa sekali, guys. Selamat duduk. Kelompok 4. Untuk kelompok 4 ini gambarnya kurang tepat ya. Belum ada proses penguapannya. Jadi untuk kelompok 4 tolong dipercepat lagi. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau merefleksi tentang pembelajaran hari ini. Tadi kita membahas tentang siklus air. Dalam siklus air tadi ada berapa proses? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Kalian? Evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan. Proses yang kedua? Lihat. Presipitasi atau pengendapan. Presipitasi atau pengendapan. Proses yang ketiga? Kondensasi atau pengembunan. Kondensasi atau pengembunan. Dan terakhir apa? Densa? Hujan, Pak. Hujan. Betul sekali. Jadi dalam siklus air itu ada 4 proses. Yang pertama penguapan, terus yang kedua pengendapan, pengembunan, dan yang terakhir hujan. Bagaimana hari ini? Paham semua? Semoga hari ini kalian menyenangkan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang listrik. Oke. Kalian pelajari dulu di rumah tentang listrik. Oke. Ada matanya? Ada. Ya, Pak Guru untuk pelajaran hari ini semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga ilmu kita mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, Pak Guru ada pantun ya. Ke Surabaya beli ketupat. Ulangi ya. Beli ketupat ke Surabaya.